Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Syarifah Sani, dosen pengampu mata kuliah Teori Bahasa dan Automata. Nah, untuk pertemuan kelima ini kita online dan materi saya post di YouTube. Nah, di video ini akan kita bahas tentang ekuivalensi non-deterministik finite automata ke deterministik finite automata. Nah, di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah dibahas apa itu NFA atau non-deterministik finite automata dan deterministik finite automata atau DFA. Nah, di sini yang akan kita bahas itu adalah bagaimana mengubah sebuah NFA menjadi DFA. Nah, namun ketika NFA tersebut dirubah dan menghasilkan sebuah DFA tersebut masih ekuivalen. Ekuivalen di sini yakni adalah dia mampu menerima input yang sama. Jadi misal ada sebuah state tersebut punya input 0 ke state yang lainnya. Nah, ketika diubah dan menghasilkan sebuah DFA, di DFA itu state tersebut masih tetap punya input 0 dan ke si state yang sama gitu. Nah, di sini semoga rekan-rekan mahasiswa masih ingat apa itu perbedaan NFA dengan DFA-nya ya. Nah, oke, perbedaan yang paling jelas itu adalah dari segi inputnya. Kalau misalnya DFA ya, dia itu jika misalnya contohnya inputnya adalah 0 dan 1, ketika DFA ya, input 0 dan 1, maka setiap state itu dia akan ada input 0 dan 1. Sedangkan untuk NFA itu jumlahnya bebas gitu ya. Ini perbedaan yang paling terlihatnya. NFA itu bisa tidak ada sama sekali input, atau misalnya dia kehimpunan kosong, atau dia hanya 1, atau misalnya 2 namun input yang sama, atau lebih dari itu gitu ya. Oke, nah di sini kita akan masuk ke bagaimana cara mengubah sebuah NFA menjadi DFA. Di sini ada sebuah contoh gambar NFA ya. Di sini kita lihat NFA, kenapa lihat Q0, dia inputkan 0 ke Q0 dan dia input 0 ke Q1. Sama dengan Q1, dia input 1 ke Q1 dan dia input 1 ke Q0. Artinya dia punya dia punya 2 input yang sama ke state yang berbeda gitu ya. Sehingga dia NFA. Nah, sekarang kita akan ubah menjadi DFA. Oke. Yang pertama di sini diketahui Q adalah himpunan state, maka di sini jika kita lihat di gambar, himpunan state-nya adalah Q0 dan Q1. Oke. Selanjutnya adalah sigma. Sigma di sini adalah himpunan input. Himpunan inputnya kalau kita lihat di gambar itu adalah 0 dan 1. Ya, sehingga kita tulis di sini adalah 0 dan 1. Oke, selanjutnya startnya dimulai dari Q0, berarti kita masukkan Q0. Kemudian selanjutnya adalah finalnya di Q1. Oke, nah setelah kita dapat datanya, maka kita akan mulai bagaimana cara mengubah DFA menjadi NFA. Oke, selanjutnya kita akan mulai ya. Langkah pertama adalah membuat tabel transisi. Nah, di sini berarti kita tulis ya. Oke. Simbol transisinya itu ada 2, yaitu Q0 dan Q1. Oke, Q0 input 0 kemana? 1, dia input ke Q0, dan yang kedua dia input ke Q1. Maka di sini dia adalah Q0 dan Q1. Jadi Q0 input ke Q0 dan Q1. Selanjutnya Q0 input 1 hanya ke Q1. Di sini kita bisa lihat dia hanya ke Q1. Maka di sini kita tulis dia input ke Q1.
Oke, selanjutnya Q1 dia input 0 ke tidak ada. Maka di sini dia adalah inputannya ke state himpunan kosong. Selanjutnya Q1, satunya ke Q1 dan Q0. Jadi kita tulis lagi di sini. Q0, Q1. Tuh. Nah, oke, setelah membuat tabel transisi, yang akan kita lakukan adalah memulai dari state awal. Nah, state awal tadi adalah Q0. Maka di sini kita gambar panah masuk ke Q0. Nah, di sini ada catatan bahwa setiap state itu kita tuliskan sebagai himpunan state. Yang mana himpunan itu ditandai dengan kurawal, ya. Berarti di sini kita tambahkan kurawal seperti itu. Oke, langkah selanjutnya itu adalah kita menelusuri Q0. Kayak di sini Q0 kalau kita perhatikan di gambar dia dapat input 0 jadi ke state Q0 Q1 dan dia input 1 ke Q1 ya. Nah, di sini kita harus menggambar berarti kita gambar dua state yaitu Q0 Q1 dan Q1. Oke. Yang pertama dia input 1 ke Q1. Oke, kita di sini buat Q1. Oke, nah jangan lupa karena Q1 ini adalah sebuah himpunan state dia adalah sebuah state akhir, maka kita gambarkan dia menjadi state akhir. Kemudian di sini dia mendapatkan input 0 menjadi Q0 dan Q1. Di sini kalian tulis, di sini saya tulis ya. 0 ke state Q0 Q1. Tuh. Nah, selanjutnya itu, kita kan tadi sudah dapat ya. Nah, sekarang kita telusuri Q1. Nah, kalau kita lihat di sini, Q0 kan sudah nih ada 1 dan 0, berarti sudah tuh ya masuk ke syarat DFA. Sekarang ke Q1 belum punya input kemanapun. Nah, kita lihat di sini. Q1 0 dia menjadi himpunan kosong. Nah, di sini himpunan kosong itu tidak ada kan? Ya. Nah, kalau di NFA jika dia himpunan kosong ya sudah dibiarkan saja. Tapi kalau di DFA itu himpunan kosong menjadi sebuah step gitu. Karena ingat dia tidak boleh tidak ada input sama sekali gitu. Jadi inputnya harus ada. Kalau misalnya himpunan inputnya ada 2, maka sebuah set dia harus punya 2 input. Nah, berarti karena di sini ada himpunan kosong, maka kita buat sebuah state yaitu himpunan kosong. Yang mana si Q1 ini dia input 0 ke sana gitu. Nah, selanjutnya adalah Q1 itu input 1 ke state Q0 Q1. Nah, berarti di sini Q1 dia input ke Q0 Q1 1 gitu. Ya. Nah, di sini sudah Q1 sudah masuk ke syarat dari sebuah DFA. Dia punya input 0 dan 1. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita menelusuri Q0 Q1. Kenapa? Ya karena state Q0 Q1 sudah kita buat, maka dia juga harus punya input. Yang mana jumlahnya juga harus sama 2 gitu. Nah, di sini karena Q0 Q1 itu gabungan dari Q0 dan Q1. Jadi kita harus tetap menelusuri Q0 dan Q1. Kita lihat di sini. Q0 itu input 0 menjadi Q0 Q1. Ya, kita lihat di tabel transisi tadi. Gitu. Nah, kemudian Q1 input 0 ke himpunan kosong. Oke, di sini ada 2 kan. Beda arah dan tujuannya. Yang satu ke Q0 Q1, yang satu ke himpunan kosong. Nah, di sini yang akan kita tuliskan itu adalah Q0 Q1. Kenapa? Karena si Q0 Q1 itu lebih bernilai dibandingkan himpunan kosong gitu. Ya, sehingga di sini kita buat
sebuah looping dengan input 0 gitu. Jadi Q0 Q1 input 0 ke Q0 Q1. Nah, selanjutnya ini kan sudah nih untuk input 0. Sekarang kita input yang 1. Nah, input yang 1 itu dari sini. Nih ya. Q0 1 jadi Q1. Q1 input 1 jadi Q0 Q1. Ini kalian harus lihat di tabel transisi atau di gambar ya. Oke, nah di sini ada 2. Ya, arah tujuannya beda juga nih. Yang 1 ke Q1, yang 2 ke Q0 Q1. Mana yang harus diambil? Ambillah yang Q0 Q1. Kenapa? Karena Q1 di sini sudah terwakili oleh Q1 di sini. Berarti di sini 0 dan 1. Gitu. Ya. Nah, di sini state Q0 Q1 sudah memenuhi syarat dari sebuah DFA. Oke. Langkah selanjutnya adalah untuk state himpunan kosong. Karena meskipun dia himpunan kosong, dia sudah menjadi sebuah state, maka dia pun juga harus punya 2 input ya, yang ini nih. Oke, nah namun di sini karena memang sejak awal himpunan kosong ini tidak ada gitu state-nya. Sehingga ketika dia input 0 dan 1, maka tetap hasilnya adalah himpunan kosong. Jadi kita buat sebuah loop dengan input 0 dan 1. Itu ya. Nah, di sini kita dapat melihat hasil dari pengubahan NFA ke DFA ya. Nah, di sini state-nya menjadi bertambah, tetapi input tiap state itu sama semua, 2, yaitu ada 0 dan 1 saja. Kita masuk ke contoh 2. Nah, contoh lain kita harus buat lagi DFA dari NFA berikut. Nah, diketahui himpunan inputnya adalah A dan B. Ya. Oke. Nah, tabel transisinya kita lihat Q0 A ke Q0 dan Q1. Berarti kita buat himpunan Q0 dan Q1. Kemudian Q0 ini B ke Q1. Oke, kita tulis di sini Q1. Kemudian di sini Q1 itu A tidak kemanapun, sehingga di sini kita tulis dia adalah sebuah himpunan kosong. Sama dengan Q1 input B juga dia tidak kemanapun, maka di sini kita tulis lagi himpunan kosong. Itu. Oke. Nah, sekarang tugas kita adalah bagaimana membuat DFA tadi menjadi NFA. Oke, langkah pertama adalah kita mulai dengan start. Nah, startnya adalah Q0, maka kita buat di sini. Oke, Q0. Oke, kita buat Q0. Nah, ini juga adalah sebuah himpunan kosong. Himpunan kosong ini adalah sebuah himpunan. Ya, jadi jangan lupa pakai kurung awal. Nah, kemudian di sini kita lihat Q0A ke Q0 Q1, berarti kita buat dia ke Q0 Q1. Dia adalah sebuah himpunan, jangan lupa. Oke, ini adalah inputnya adalah A. Kemudian Q0 B ke Q1. Berarti di sini kita buat itu adalah Q1. Oke, jangan lupa ini adalah sebuah state akhir. Ya. Oke, di sini dia adalah B. Kemudian Q0 Q1 ya. Q0 Q1 Q1 dia A tidak kemanapun tapi ke himpunan kosong, maka di sini kita buat himpunan kosong untuk A dan B. A dan B.
Nah, berarti sekarang tugasnya adalah Q0 dan Q1. Nah, Q0, Q1 kita lihat di sini, Q0 A ke Q0 Q1, B-nya ke Q1, Q1 gitunya, A-nya ke himpunan kosong, B himpunan kosong. Berarti di sini untuk yang himpunan yang A, karena di sini ada Q0 Q1 dan himpunan kosong, maka kita pilih yang Q0 Q1. Berarti dia looping. Dia adalah sebuah A. Oke, selanjutnya Q0 itu dia B-nya ke Q1. Jadi kita masukkan si B-nya itu ke Q1 ya. Jadi dari sini itu adalah sebuah B. Nah, di sini ada pula himpunan kosong ya. Himpunan kosong belum punya input ya. Nah, di sini karena dia tidak kemanapun, maka AB-nya tetap ke himpunan kosong. Oke. Nah, sudah selesai sampai sini. Gitu. Ya. Nah, semoga penjelasan tadi dapat dipahami. Nah, untuk selanjutnya adalah tugas. Nah, tugas ini silahkan buat sebuah NFA dengan key atau himpunan setnya adalah Q0, Q1, Q2. Jadi ini ada 3 set ya. Kemudian himpunan inputnya adalah 0 dan 1. Startnya dari Q0 dan finalnya adalah Q2. Nah, untuk arah inputnya itu bebas atau transisinya silahkan buat sendiri, dan kemudian NFA tersebut tolong ubah menjadi sebuah DFA dan kirim jawabannya via WhatsApp Japri ke WhatsApp saya, bukan di grup ya. Nah, untuk pertanyaan silahkan dapat ditanyakan, dapat Japri atau grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.